Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini Rabu 7 Januari 2026. Saya Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Kita akan kembali melaporkan situasi dan perkembangan penanganan pasca bencana banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pada hari ini kita mendapat kehormatan akan berbicara di sektor kesehatan. Bapak Menteri Kesehatan hari ini berkenan datang langsung dan akan menyampaikan pada kita semua perkembangan yang sudah dilakukan serta situasi terakhir. Beliau sendiri baru saja dari lapangan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang hari ini akan secara langsung menyampaikan progres perkembangan penanganan pasca bencana di sektor kesehatan. Bapak Menteri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak. Jadi, para pemirsa, Bapak Presiden Prabowo, begitu bencana ini terjadi, memerintahkan saya untuk memastikan agar layanan kesehatan di provinsi terdampak Sumatera bisa segera pulih. Jadi, saya pertama kali datang ke Sumatera Barat tanggal 28 November. Saya juga sudah 2 kali ke Sumatera Utara dan sudah 3 kali ke Aceh. Jadi dalam 6 minggu ini sudah 6 kali. Jadi rata-rata setiap minggu memang saya selalu berada di daerah bencana. Nah, kita membagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah kita harus segera memulihkan layanan kesehatan di rumah sakit. Karena ini adalah layanan yang paling kritikal dan life saving. Karena banyak yang harus segera dirawat di rumah sakit agar kondisinya bisa kita selamatkan. Nah, dari 87 rumah sakit yang terdampak pada saat bencana ini terjadi, kita lihat dalam seminggu beberapa di antaranya bisa pulih kembali. Nah, ada 9 yang benar-benar harus berhenti beroperasi. Jadi tanggal 1 Desember kita membentuk pusat krisis kesehatan, itu sudah prosedurnya standarnya di Kementerian Kesehatan, namanya Health Emergency Operation Center di 3 provinsi dan seluruh kabupaten kota terdampak. Kita melist semua aset rumah sakit karena tahap pertama. Kita lihat 9 berhenti sama sekali tidak bisa operasi. 1 di Sumatera Utara, Tanjung Pura di Langkat, dan 8 itu di Aceh. Ya. Alhamdulillah kita bekerja sama bantuan TNI, Polri, BNPB, Pemda. Dalam 2 minggu, 9 rumah sakit ini berhasil kita operasikan kembali melayani pasien. Tidak semuanya 100% penuh beroperasi, karena ada yang masih banjir, masih ketutup lumpur, alatnya rusak. Tapi dalam 2 minggu, seluruh 87 RSUD di daerah bencana, termasuk 9 yang banjirnya setinggi pinggang lebih, yang benar-benar udah alatnya udah nggak keruan, itu bisa mulai beroperasi kembali. Nah, sesudah itu di minggu ketiga Desember kita masuk ke tahap kedua, yaitu kita ingin memulihkan kembali layanan kesehatan di seluruh puskesmas. Ini jauh lebih berat karena lebih banyak puskesmasnya, ada 867 dan 152 benar-benar kerendam tinggi sekali, udah berantakan sekali, berhenti beroperasi. Dan alhamdulillah sampai awal Januari 2026 tinggal 3 lagi yang belum bisa beroperasi, yaitu di Aceh Tengah, Rusip Antara, di Aceh Tenggara, Jambu Raklak, dan di Aceh Timur Lokop. Yang Lokop ini benar-benar sudah hancur, jadi ketimpa kayu-kayu besar ya. Jadi puskesmas rubuh, sekarang sedang kita bangun baru. Nah, fungsi puskesmas ini ada 2. 1, melayani kesehatan masyarakat yang tinggal di rumah sekitarnya, seperti biasa, kondisi normal juga demikian. Yang kedua, fungsi dia adalah memastikan ada 1.000 titik pengungsian. Pada saat saya datang 2 minggu lalu masih ada 300.000 orang, sekarang udah turun ke 200 ribuan kalau nggak salah dari BNPB yang harus kita layani. Jadi kenapa puskesmas ini penting? Karena dia fungsinya ada memastikan masyarakat di 3 provinsi yang terdampak dan juga ratusan ribu yang masih ada di 1.000-an posko pengungsian
itu layanan kesehatannya kita bisa layani agar mereka kalau bisa jangan ke rumah sakit. Ya, karena itu begitu masuk rumah sakit kan lebih susah transportasinya, rumah sakitnya juga terbatas, itu yang kita lakukan. Nah, untuk melayani 1000 titik pengungsian ini, Kementerian Kesehatan memobilisasi relawan kesehatan. Kenapa? Karena tenaga kesehatannya ada di Aceh, Sumatera Barat, sama Sumatera Utara kan terdampak bencana juga, keluarga juga harus mereka urus, rumah-rumahnya juga hancur sebagian. Jadi kita sudah mengirim 4.000 relawan kesehatan dari segala macam institusi pemerintah, TNI, Polri, Kemenkes, Rumah Sakit Kemenkes, beberapa Pemda ngirim. Ada perguruan tinggi dari FKUGM, FKUI, Unhas, Syahkuala, semua datang. Organisasi profesi, ada IDI, IDAI, Persatuan Penyakit Dalam, semua juga datang. Ada juga organisasi-organisasi NGO lainnya, ya, Muhammadiyah, Disaster Recovery Center banyak bantu, Dompet Duafa bantu, Rumah Zakat bantu, MSF itu bahasa Prancisnya apa, Doctors Without Borders itu juga bantu, ya, PMI bantu, Red Cross bantu. 4.000 relawan itu sudah kita kirim dan kita putar setiap 2 minggu sampai 3 minggu, ya, berotasi. Jadi setiap saat ada 700 sampai 900 relawan kesehatan dengan tugasnya memberikan layanan kesehatan terutama di posko-posko pengungsian tadi karena kita kekurangan tenaga kesehatan di sana. Nah, sejak minggu pertama Januari, begitu sudah tahap 2 selesai, kita masuk ke tahap 3 sekarang adalah memulihkan kembali ke kondisi normal. Ini yang paling berat. Karena alat-alatnya benar dipastikan beroperasi, alat rumah sakit mahal-mahal, puskesmas itu komputernya hilang semua, satu puskesmas ada yang punya 10, ada yang punya 15, rumah sakit itu komputernya hilangnya, ya ada yang punya 100, ada 150, tempat tidurnya rusak, nah, nanti kita bisa lihat semuanya. Ya, itu yang kita lakukan dan sekarang kita sudah memasuki tahap ketiga. Saya berdoa mudah-mudahan akhir Maret ini semua bisa pulih kembali. Ya. Saya kasih contoh, ini rumah sakit. Jadi total rumah sakit 130, terdampak 87, artinya ada banjir, kena, alatnya ada yang rusak. Tapi yang benar-benar berhenti operasi itu 9, dalam 2 minggu kita bisa selesaikan semuanya sudah bisa menerima pasien. Ini contohnya, rumah sakit Muda Sedia itu di Tamiang, yang terkenal viral apotiknya setinggi ini kan, ada Dr. Ilham tuh yang masuk sana, kita terima kasih ke dia, kita bisa lihat, kita respon cepat. Ya, dalam 3 hari sudah bersih itu farmasi. Nah sekarang kondisinya ini sekitar seminggu lalu udah seperti ini. Nah, kemarin saya sama Pak Tito juga datang, udah ngelihat malah bisa hemodialisa cuci darah ya. Ini rumah sakit di Sultan Aziz di Perelak. Ya, ini juga terendam, semua alatnya rusak. Sekarang sudah bisa beroperasi kembali. Itu ruang operasi yang sama ya. Tapi memang ruang operasinya beroperasi baru 1 dari 3. Yang 2 lagi karena udah demikian rusak sehingga kita harus kirim alat-alat baru yang sekarang dalam perjalanan. Ini Langsa, ini rumah sakit besar, ya, rujukan, dan alhamdulillah dia tidak serusak rumah sakit Tamiang atau yang Perelak tadi, sehingga bisa cepat kita bersihin, tapi kondisinya seperti itu sebelumnya, ya, lebih jelek dari itu sebenarnya. Sekarang sudah bisa beroperasi kembali dalam waktu 3-4 hari, waktu itu ya. Kenapa? Kita juga berterima kasih kepada TNI, Polri, Pemda, karena mereka semua mendukung. Kementerian Kesehatan tahu bahwa masalah kesehatan itu harus diprioritaskan. Jadi kalau teman-teman kalau mau datang, lihat tempat yang bersih, nomor 1 pasti rumah sakit sama puskesmas ya. Ini rumah sakit di PD, itu cuci darah. Teman-teman cuci darah ini, kalau berhenti 2 minggu yang bersangkutan meninggal. Jadi ini yang salah satu yang kita harus revitalisasi cepat. Ya, revitalisasi cepat. Di Tamiang saja sekarang sudah jalan. Sejak 1-2 minggu yang lalu sudah jalan hemodialisanya. Ini kan alat-alat yang lumayan sophisticated, canggih ya. Ini Tanjung Pura Langkat, ini sebenarnya sudah mulai bersih. Sebelumnya dia tergenang, ini yang paling lama. Ini yang paling lama baru tanggal 14 bisa beroperasi. Itu yang banjirnya tinggi sekali. Ya, tapi sekarang sudah bersih. Nah ini kondisi puskesmas. Kalau rumah sakit tadi cuma 9, ini 152. Ya. Dan yang Pesangan sekarang udah beroperasi jadi 3 yang belum tuh. Tapi yang Lokop sama Jamur Laklak sepertinya harus dibangun baru. Karena sudah terlalu parah ya. Ini contoh yang Lokop, yang udah rubuh itu puskesmasnya. Kita udah ada lokasi baru, dia akan dibangun. Ini yang Jamur Laklak juga ya. Terlalu tinggi dan luas sehingga ngebersihinnya susah sekali. Dan itu juga lokasinya nggak bagus. Sekarang kita geser ke seberang jalan. Karena banyak puskesmas ini juga yang langsung nempel ke sungai. Itu sekarang kita geser lokasinya.
Nah ini contohnya yang Kuala Simpang, ini di kota Tamiang tapi di bawah jembatan. Saya udah kemarin Pak Tito datang ke sana, saya udah 2 kali ke sana. Sekarang udah bersih, sebelumnya segini nih. Saya masuk sekitar 2 minggu lalu masih segini, minta bantuan ke Pak Pangdam sama Pak Kapolda, sekarang udah seperti yang ibu-ibu yang di kanan. Ya. Ini juga yang di Bendahara, jadi di Tamiang tuh ada 3. Kuala Simpang, Bendahara, sama di Serelak. Ya. Itu 3-3-nya parah-parah. Ya, ini juga sama, Bendahara 2 minggu lalu seperti itu. Sekarang kondisinya udah seperti ini yang di Aceh Timur juga udah bagus, ini yang di Biren juga ini. Nah ini ada 186 teman-teman. Jadi ini kita bisa bereskan dalam waktu 5 minggu lah. 5 minggu sejak bencana. Ya. Jadi 3 minggu. Nah ini contohnya relawan. Karena kita punya 1.000 pengungsian, nah kita kirim sampai sekarang sudah 4.000 relawan kita kirim. Dan mereka memang prioritasnya adalah untuk menjangkau daerah-daerah pengungsian atau desa-desa terisolir. Maksudnya terisolir apa? Puskesmasnya mungkin ada, cuma karena banjir sehingga jalannya nggak bisa, mesti pakai sling. Teman-teman suka lihat kan, pakai rakit, itu segala macam. Dan itu kita kirim relawan-relawan. Ini sebarannya nih, ke kabupaten kota, jenis-jenis relawan-relawannya. Ini yang relawannya Kemenkes, kita sudah kirim batch pertama sekitar 400-an, itu minggu ketiga Desember, minggu keempat, sempat viral, karena dibilang pakai baju biru, datangnya pakai dari Malaysia, gitu kan? Wah ini relawan Malaysia datang, akhirnya bukan, itu relawan Kemenkes dikirim lewat Malaysia, kenapa? Karena pesawat Jakarta Medan penuh, gitu kan, dan harganya jadi mahal. Teman-teman wartawan juga pasti pernah merasakan, akhirnya kita belokin dulu relawan kita berangkatnya ke Kuala Lumpur masuk ke Medan atau masuk ke Aceh, karena bisa jauh lebih ada opsinya dan bisa lebih murah. Jadi akhirnya kita lakukan seperti itu. Ya itu sempat viral pakai baju biru. Ya. Nah ya, ini contoh-contohnya. Jadi kita mengkoordinasikan, karena relawan ini kan datang, mereka kadang-kadang datang kan, padahal kita bilang, waduh itu Tamiang populer sekali, relawannya udah ada 1.000. Padahal di Gayo Luwes, di Bener Meriah, di satu lagi Takengon, itu terisolasi butuhnya di sana. Jadi itu sebabnya karena Kemenkes sudah memiliki prosedur penanganan bencana sejak COVID, kita bentuk yang namanya Health Emergency Operation Center. Jadi yang datang kita daftar. Itu 4.000 yang daftar. Yang nggak daftar masih ada lagi 1.000 langsung terbang masuk gitu. Kita nggak larang. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa daftar. Jadi dia datang dari mana aja tuh teman-teman bisa lihat kan. Ada fakultas kedokteran, ada rumah sakit, ada organisasi profesi, ada juga MSF, itu bahasa Prancisnya Doctor Without Borders gitu ya. Ada Poltekkes, macam-macam lah. Itu harus kita atur supaya bisa datang, dan ada tanggal masuk, tanggal keluar. Supaya kita bisa tahu kapan mesti kita isi lagi, karena harusnya ini kontinuitas ini terjaga ya. Ini data ini setiap hari ada di database kita ya. Dan sudah 4.000 relawan yang kita urus. Dan sebagian besar ini partisipasi masyarakat. Ya. Jadi orang Indonesia kan rasa sosialnya tinggi. Jadi kita rangkul. Nah ini contohnya. Jadi saya juga bilang, biar masuk itu relawan kita ajarin. Relawannya harus yang tangguh. Kenapa? Relawan ini kita kirimnya bukannya kota. Kita kirimnya ke daerah terisolasi. Jadi harus memiliki semangat adventurir sedikit lah. Karena itu dia harus nyebrang sling, nyebrang tali, jalannya susah gitu ya. Dia harus mentalnya juga harus kuat, karena dia ke sana justru harus merehabilitasi, membantu memperkuat mentalnya anak-anak juga gitu ya. Dan kalau mesti bagus communication skillnya, kalau ada yang sakit mesti bisa cepat lobby ke BNPB atau Basarnas untuk rujuk, naik helikopter dan lain sebagainya. Itu tugas-tugasnya relawan-relawan kita. Nah sekarang sejak awal Januari kita masuk ke tahap ketiga. Ini benar-benar pemulihan. Jadi satu persatu kita lihat. Alatnya rusak apa. Ambulans itu banyak rusak. Ya. Teman-teman datang sana kan mobilnya rusak-rusak. Nah kita udah beresin tuh. Sejak 2 minggu yang lalu. Kerjasama sama Daihatsu, Astra, Kia, Isuzu, semuanya. Montirnya suruh datang ke sana. Jadi mobil-mobil yang sudah operasi sekarang kalau teman-teman lihat selain motor-motor ya ambulans. Ya. Saya kasih contohnya tuh ada 214 tuh yang udah diperbaiki, menunggu sedang diperbaiki, datanya kita ada semua. Ya. Kemudian lab-lab di puskesmas, ini ada lab untuk cek TBC, rusak semua juga kan, kita lihat mana yang bisa, mana yang perbaiki, mana enggak, kita kirim teknisinya
untuk memperbaiki. Kalau nggak bisa ya kita carikan donatur dulu gitu. Karena kalau pemerintah kan uangnya kadang-kadang suka lama, tapi kita juga keluarkan, ajak donatur, ajak juga pemerintah. Jadi di Kemenkes kita merasa bahwa belajar dari COVID, masalah kesehatan itu nggak bisa dilakukan sendiri. Ya, ini harus bersama-sama. Dan orang Indonesia kan modal sosialnya tuh tinggi sekali. Mereka sangat ingin membantu. Tugas kita adalah mengkoordinasi dan memfasilitasi. Karena banyak sekali dari mereka yang ingin bantu. Nah contoh, kurang air kan. Nah ini kita pakai sumur bor mungkin udah dekat 100. Ya, yang dikomit dan mungkin bukan hanya dari TNI, Polri, BNPB, tapi juga dari perusahaan-perusahaan swasta itu bantu, ya. Danone kan bikin aqua untuk ahli ngebor kan, yaudah kita minta mau bantu nggak, bantu. Mayora bikin la mineral misalnya, bantu. Wings juga gitu, yang punya apa bisa membantu bangun sumur bor ya bantu sumur bor, TNI bantu, Polri bantu, ya. Ambulans sama, ini rusak semua kan ambulansnya, banjirnya sampai ke atap. Tapi kan nggak harus diganti, kalau ganti juga mahal. Jadi Astra, Daihatsu, Mitsubishi semua kirim montir ke sana dan ini kondisi ini aktivitas mereka. Ada yang bisa dibenerin di sana, ada yang mesti ditarik ke Medan karena mesti turun mesin. Turun mesin itu artinya dibuka mesinnya, dibersihin satu persatu, dirakit kembali, kemudian dimasukkan. Nah, terus terang kenapa kita bisa relatif lebih cepat dibanding yang lain? Karena kita bisa mengadvokasi, meyakinkan pemerintah daerah bahwa rumah sakit, puskesmas itu harus duluan. Kemudian kita juga terima kasih karena banyak sekali relawan-relawan kesehatan yang ingin membantu. Ya, dengan hati mereka sendiri, dengan uang mereka sendiri gitu ya. Membantu kita fasilitasi. Kita juga terima kasih ke BNPB, TNI, Polri yang benar-benar mendukung kita, serta juga organisasi-organisasi lainnya, termasuk juga teman-teman wartawan yang sudah memberitakan berita ini. Ini saya kasih contoh bahwa saya nggak ada suaranya. Yang kita beresin bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan jiwa. Jadi ini adalah satu relawan dari Rumah Sakit Hasanuddin di Makassar, orang Kemenkes, yang dia bisa apa sih namanya acok tuh, dia bisa ada boneka-bonekaan yang semua ini senang. Sehingga akhirnya Pak Bima Arya datang lihat, kemudian Pak Bima Arya kemarin waktu datang sama saya dia bawa juaranya boneka ini untuk menghibur anak-anak di sana. Karena sekali lagi kita di Kementerian Kesehatan bukan hanya dari sisi fisik, kesehatan fisik, tapi kesehatan jiwanya itu penting sekali juga kita sentuh ya. Dan setiap kali batch kita kirim 30 sampai 35 psikolog klinis kayak dia yang tugasnya bercerita, menghibur, membuat ketawa. Karena nggak semuanya kan masalahnya itu di fisik. Ada juga yang secara mental dia trauma, kehilangan ibu bapaknya, itu juga yang harus kita kasih. Terima kasih Bapak Menteri. Teman-teman, tentu saja ini merupakan informasi yang penting untuk kita untuk melihat bahwa memang pemerintah dari setiap kementerian dan lembaga mengerahkan segenap alat, perangkat, personil, dan anggaran fokus untuk bisa mempercepat upaya pemulihan. Minggu lalu kami ada Pak Menteri Dikdasmen, Pak Menteri juga menyampaikan kesiapan sarana pendidikan dan juga PU sudah selesai dengan pemulihan jalan dan jembatan nasional. Bapak Menteri hari ini menyampaikan bagaimana cepatnya kita memulihkan sarana prasarana kesehatan. Dan ini tentu saja wujud dari apa yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa negara hadir dan kita benar-benar ingin mempercepat seluruh upaya pemulihan di semua aspek agar saudara-saudara kita di 3 provinsi terdampak ini bisa pulih secepat mungkin.